Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru semuanya. Di sekolah kita sebagai pemimpin pembelajaran sering dihadapkan dengan situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan terbaik di antara pilihan-pilihan atau alternatif keputusan baik yang lainnya. Seringkali juga kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang dilematis, di mana ada dua kepentingan sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan dilema etika. Kemudian, apakah sama dengan bujukan moral? Kali ini saya mendapatkan kehormatan dari salah satu panutan saya. Beliau adalah Bapak Haji Sutrisno. Beliau adalah pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gini, Pak, kita ini kan sering nih menemui permasalahan-permasalahan secara tidak langsung maupun secara langsung kita hadapi sendiri. Kasus-kasus tersebut itu acap kali dihadapkan dengan situasi-situasi yang dilematis, Pak, ya. Salah satunya adalah dilema etika dan rujukan moral. Dua hal ini jelasnya kan sesuatu yang berbeda, ya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, kalau menurut Bapak? Ya. Kalau etika itu kan ukurannya berarti tatanan di dalam masyarakat. Sementara kalau moral itu berarti ya sama sih, baik dan buruk, tapi itu lebih kepada kata hati nurani kita. Jadi kalau bisa saya persingkat, moral lebih dari dalam, sementara etika itu di dalam suatu komunitas sosial, tatanan sosial, seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasinya, kalau kita berada di suatu lingkungan sosial yang sudah kita lama diam di situ, maka itu tidak akan terlalu sulit karena sudah tahu banyak mana yang baik, mana yang buruk menurut mereka. Tapi kalau kita hidup di tatanan di lingkungan sosial yang baru, nah itu yang kita kadang-kadang ada masalah karena yang terbawa di diri kita itu etika di mana kita dulu. Jadi lebih ke tatanan, Pak, ya, tatanan yang sudah terbentuk lama kalau dilema etika gitu. Ya. Sedangkan untuk moralnya itu berasal dari diri kita. Ya, nilai dari dalam diri kita sendiri. Begitu, Bang. Ya. Oke, iya. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak ketika dihadapkan dengan situasi-situasi yang dilematis tadi, mengambil keputusan di sekolah-sekolah binaan Bapak, kan? Nah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan kalau dihadapkan dengan situasi tersebut? Iya. Kalau itu misalnya ada permasalahan seperti itu saya biasanya yang menjadi prioritas adalah satu, itu dampak kebaikannya itu untuk orang banyak atau hanya untuk orang sedikit, ngefeknya ke orang banyak atau orang sedikit. Kalau memang ke orang banyak, berarti yang diambil yang banyak itu. Kalau nanti itu ada dampak atau efek buruk, berarti ya kita ambil yang paling minimal dampak buruknya, seperti itu. Misalkan nih, Pak, dampak ke orang banyak lebih bagus pada saat ini, tapi dampak untuk orang sedikit ini memang kalau sekarang tidak terlihat, tapi nanti kalau 2-3 tahun ke depan ternyata lebih dominan ke yang lebih sedikit. Bagaimana? Iya, berarti itu sudah mulai ada ke moral kita, baik yang divisi yang akan di masa yang akan datang, tapi sementara ini memang kelihatan belum
belum baik. Belum baik. Nah kalau seperti itu keadaannya, berarti karena kita sudah mau memasukkan apa yang menjadi ya mungkin prinsip kita bahwa itu nanti pengetahuan kita akan lebih baik, maka ya kita masukkan, tapi jangan terlalu terburu-buru, karena bila sudah berhadapan dengan lingkungan sosial yang sementara ini diyakini itu baik Iya. oleh orang banyak. Tidak terburu-buru. Nah, Pak. jangan terburu-buru, baca dulu situasinya, kita cari saat yang tepat. Artinya kita, kalau saya itu lebih cenderung dengan cara yang soft, tidak terlalu kontra. Pendekatan dulu, begitu Pak ya. Pendekatan dulu, kita kenali dulu masyarakat ini gimana, atau kalau perlu ya kita tunjukkan bahwa itu baik. Tapi kita tunjukkan dulu. Memberi contoh Ya. terlebih dahulu. Contohnya begini. Dulu ini contohnya hanya barang sepele ini sebenarnya. Waktu di sekolah itu kan penataan dokumen sekolah. Waktu itu belum ada zaman digital, semua masih kertas. Nah akhirnya karena semua itu dimasukkan dalam map. Dalam map itu kalau kita mencari, wah sampai dibuka-buka kemana-mana sampai dia mencarinya susah. Iya. Akhirnya waktu saya punya ide itu coba saya bikin pakai kotak donat itu. Oh ya. Kan bisa ditulis dari samping. Iya, Dan ketahuan Pak waktu ya. itu banyak guru itu tidak setuju, Pak itu buang-buang biaya saja gitu loh. Iya betul. Oh ya enggak. Setelah buang biaya saya tidak terus artinya berhenti karena tahu nanti itu akan baik. Nah akhirnya saya coba beberapa kotak yang mereka itu sering mencari, Iya. kayak SK, arsip ijazah itu benar-benar mencari. Iya. Nah saya baca akhirnya waktu itu ada orang tua cari ini cari itu, gurunya nyarinya cepat setelah ada kotak. Nah akhirnya sekarang bisa dilihat hampir di Harul itu banyak kotak donat ada di luar. Akreditasi juga begitu membuka akreditasi kan begitu ada hasil data nomor berapa ada di kotak. Iya. Itu dulu orang nggak baik kan pemborosan membuat. Iya. Yang di mata orang lain belum tentu benar pada saat itu. Iya. Ya. Jadi dibuktikan dengan dicontohkan Pak ya. Ya. Dicontohkan dengan hal-hal yang sekiranya nanti ada membawa dampak positif ataupun kebermanfaatan di waktu kemudian hari gitu Pak ya. Ya. Oke. Nah, berarti ada langkah-langkah nih Pak, berarti ada langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam ketika menghadapi situasi dilematis, kemudian menentukan keputusan tersebut, apakah ada langkah-langkah atau prosedur khususnya seperti itu? Ya kalau prosedur bakunya itu kan saya tidak ada, yang baku tidak ada, karena yang berkaitan dengan etika dan moral itu kan akan berbenturan dengan sama-sama manusia yang mempunyai sifat karakter yang berbeda-beda, sehingga perlakuan kita pun tidak akan sama. Artinya kan nggak ada yang baku. Kalau menghadapi orang seperti ini kita begini, menghadapi orang ini seperti ini. Fleksibel saja Pak? Fleksibel saja, kita tidak baku lah. Oke. Kalau kita baku berarti kita ini sudah memaksakan ide kita ini yang kita sendiri memang yakini kebenarannya. Iya. Tapi kan menurut orang lain Belum tentu benar. Iya, betul sekali Pak. Oke. Ya, jadi kita pokoknya lainnya itu kita harus memahami dulu karakter orang-orang yang kita hadapi tadi. Iya. Yang kita Nah, kalau menurut Bapak nih, hal-hal yang selama ini menurut Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilema etika apa? Kalau itu berdasarkan etika, mereka pasti sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau masalah moral, Ya. mungkin ini sangat dipengaruhi oleh ya prinsip dia, keyakinan dia, terutama di agama itu pasti berbeda. Jadi baik buruknya pasti akan beda, walaupun secara umum moral itu kalau baik kalau buruk buruk, tapi ada hal tertentu yang bisa membedakan karena tadi prinsip mereka kan. Di dilema etika tadi ya. Misalkan si A dan si B ini sama-sama memegang dua nilai kebajikan yang sama-sama benar, tapi saling bersinggungan, saling bertentangan. Menurut si A benar kalau seperti ini,
menurut si B pun juga benar, dan bapak pun juga mengiyakan ini sama-sama benar, tapi dalam konteks yang berbeda gitu kan. Nah, itu kira-kira ada hal efektif yang seperti apa waktu bapak mengambil keputusan begitu, maksudnya untuk menentukan si A yang kita akan pakai jadi sebuah keputusan atau si B yang jadi keputusan begitu Pak? Ya, kalau itu tidak, artinya itu yang berhadapan lebar antara si A dan si B, bukan saya dengan si A atau dengan si B, kan penangannya kan lain. Kalau antara si A dan B itu bersinggungan, maka kalau kita mau memecahkan masalahnya atau memberikan solusinya atau agar keduanya tidak bersinggungan di etika tadi, maka jangan kita berbicara di hadapan keduanya. Jadi kita berbicara dari hati ke hati, satu persatu. Disendirikan terlebih dahulu. Nanti baru setelah kita bisa menganalisa dari itu kan ketemu titik temunya, yang paling tidak mendekati. Yang mana yang nanti bisa menerima. Kalau yang kita hadapi misalnya yang si B itu misalnya dari sisi usia lebih tua dari kita, dari sisi strata sosial mungkin lebih tinggi dari dia walaupun kita sebagai kepala sekolah. Itu kita bisa minta, kalau untuk meyakinkan tadi agak keseluruhan, kita bisa minta bantu kepada orang yang si B tadi segan dengan siapa. Berarti kembali lagi ke fleksibilitas lagi Pak. Tapi kalau bersinggungan dengan kita, ya kita harus fair, jangan ini dengarkan dulu dia itu sebanyak-banyak, dia tahu dia benar karena apa, jangan-jangan dia memang yang benar. Kita harus kalau itu hal yang artinya sudah pernah terjadi mungkin di tempat lain, nah kita kan tinggal melihat dari tempat lain itu. Misalnya kejadian seperti itu sudah, kalau saya di sekolah ini sudah pernah terjadi ini di sekolah sana, maka ini mungkin diterapkan sini, saya meyakini akan berhasil karena indikator-indikatornya hampir sama dengan sekolah yang sudah saya tangani dulu. Jadi jam terbang lagi Pak ya? Jam terbang. Pengalaman. Kalau yang misalnya itu belum pernah terjadi, berarti ya kembali ke mungkin dari pengalaman yang kita baca, pengalaman dari apa. Perkiraan lagi. Tapi itu berdasarkan ya mungkin kita membaca buku psikologi. Berarti dari literasi lain. Itu kalau belum pernah sudah pernah terjadi. Nah, kita tinggal melihat kemarin di sana berhasil. Walaupun itu tidak menjamin pasti berhasil, tapi meyakini itu sudah berhasil. Di sini kemungkinan. Oke. Berarti dari lebih cenderung ke jam terbang atau pengalaman di masa sebelumnya, begitu Pak? Itu kita pernah mendengar. Kita kan sering pergaulan kita dengan kepala sekolah yang sudah masa kejompingan, jam terbangnya tinggi. Nah, kita kan tidak pernah mendengarkan cerita beliau. Cerita beliau itu kan seperti ini, Nah, pastinya pernah ya Bapak itu menangani atau dihadapkan dengan sebuah masalah atau situasi yang membuat Bapak itu rumit nih masalahnya, untuk mengambil keputusan agak perlu waktu nih misalkan. Pernah kan seperti Pak ya? Pernah ya, yang rumit dan sangat dilematis, apalagi begitu kan. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menurut Bapak merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lain kita? Kalau yang pernah saya alami, pengalaman saya itu memang pernah terjadi. Artinya orang itu memang secara etika, baik dalam etika yang kalau kita pandang mungkin terlalu remeh, itu masalah baju. Sebagai guru dia kan bajunya itu secara etika. Kalau memakai celana jeans itu kan nggak pantas ke sekolah. Benar. Secara moral saya pun pas itu buruk menurut saya. Tapi kita tahu bahwa orang itu sudah dia katakanlah lebih tua dari saya dan dia juga tokoh masyarakat. Jadi yang saya lakukan adalah saya yakini bahwa setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sementara stok dulu kekurangan dia, jangan kita eksplor. Berarti
kelebihan dia itu apa. Iya. Nah setelah kelebihan dia itu kita apa di potensi tadi Dimunculkan. dimunculkan. Ya. Nah Diapresiasi gitu Pak ya. dia sebagai tokoh masyarakat itu memang dia diapresiasi. Artinya dia justru kita beri tantangan. Dulu memang saya kendalanya kan di tempat kami itu muridnya kurang, keamanan sekolah itu kurang. Dia tokoh masyarakat ya. Akhirnya saya minta tolong pada dia, tolong. Nah setelah itu akhirnya ya karena dia ini berhasil, itu berhasil kan. Nah lama-lama dia itu kan pernah ngomong gini, Pak, saya sebenarnya tahu Pak ini yang baik mana, yang buruk mana, tapi saya belum bisa menjalankan aja Pak. Nah itu Pak, makanya saya tuh dengan sampean itu kan sampean sudah lebih senior dari saya, apalagi dia kan umurnya sudah seumur dengan orang tua saya. Jadi saya yakin Pak Sampean itu sudah tahu mana yang baik mana yang buruk. Iya. Nah akhirnya ya alhamdulillah dia kan sekarang sudah dipakai ya. Iya. Itu ya. Sudah berubah dengan sendirinya ya. Karena saya kan diakui keberadaannya dulu. Betul. Akui dulu keberadaannya. Diapresiasi kelebihannya, gitu, potensinya dikembangkan, gitu ya, dimunculkan gitu Pak ya. Jadi jangan terlalu mengeksplor kekurangan Ya. dia dulu. Oke, ini menarik nih Pak. Nah berarti adakah Bapak ini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus nih, sebuah masalah nih. Oh saya ketemu masalah di sana seperti ini, atau langsung diselesaikan pada waktu itu juga di tempat, atau perlu direnungkan dulu di rumah, atau ada waktu-waktu khusus untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya kalau saya sih memang ada permasalahan yang selalu saya sadar. Iya. Artinya nanti kan ada prioritas, tetapi prioritas itu tidak baku karena masalah itu kan bisa muncul setiap waktu. Iya. Jadi prioritas yang sudah pertama bisa tergeser dengan yang ini. Oh iya. Terus yang berikutnya, kalau sudah berkaitan dengan etika dan moral itu atau masalah apapun, saya biasanya mengukur diri saya dulu. Ukurannya apa? Jadi ukurannya itu kondisi emosional kita itu seperti apa? Iya. Karena kan menurut Rasulullah kan kita tidak boleh mengambil keputusan di saat diri kita sedang emosi atau sedang Iya betul. diendapkan dulu, jangan ambil keputusan apa ya? Emosional. Meletup-letup. Iya betul. Meletup-letup. Iya. Jadi kita tuh apalagi ya itu kan tergantung juga usia kita akan mempengaruhi ya. Kematangan berpikir Pak Ada ya. masalah itu mau segera cepat diselesaikan. Justru ada masalah kita sudah punya pikiran akan segera diselesaikan, itulah masalah sebenarnya. Begitu Pak ya. Jadi jangan sampai ada masalah kita sudah punya pikiran akan saya selesaikan segera. Itu justru itu masalah. Kita harus bisa ngukur dulu. Saya kira-kira perlu waktu berapa itu perlu pertimbangan. Iya. Berarti urgensinya pun dilihat situasinya juga Pak ya. Nggak harus melulu seketika segera diselesaikan nih. Nah, kalau nggak diselesaikan makin parah misalkan begitu. Kita ini kan sakti. Sakti sampai dari masalah administrasi. Iya. Masalah pribadi guru, pribadi kepala sekolah itu kan mempengaruhi dia dalam bekerja. Betul. Sampai masalah pribadinya, sampai masalah keluarganya, masalah Iya betul sekali. Jadi kita tidak bisa kalau kita semua target selesai, kita ini kan semua ditangani sampai yang IT sampai yang Iya. Bahkan sarana prasarana tukang insinyur pun juga kita Iya. nggak bisa kita Orang pendidikan sakti memang Pak ya. kita pendidikan kasar. Iya. Nah, oke Mbak, kita lanjutkan. Adakah kira-kira selama ini ada seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kita sebagai orang yang beragama itu memang bersandar kepada Allah bahwa kita ini apa sih manusia itu la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya apa-apa. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu petunjuk dari Allah, hanya melalui kita. Jadi ya pasrah tadi, kita berusaha, kemudian kita berserah kepada Allah, kemudian kita petunjuk. Insya Allah beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu saja. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini kita sudah di pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran untuk
saya khususnya atau untuk kita semua tentang kasus-kasus yang akan kita hadapi mungkin nantinya, yang jelasnya mungkin pasti akan kita hadapi ya. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik terkait dengan pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Kita hidup di dunia itu pasti dengan masalah, karena Nabi Adam turun ke bumi itu karena bermasalah. Jadi kita jangan lari dari masalah. Kalau sudah kita nggak mau bermasalah ya kita ini masih di dunia. Jadi masalah itu akan mendewasakan kita. Dengan masalah kita akan menjadi dewasa. Seorang dewasa kan banyak berguna dengan masalah. Kita bisa lihatlah di masyarakat, bila anak itu nggak pernah dengan masalahnya, maka mereka pun untuk mengambil keputusan juga sulit. Jadi masalah itu sudah bagian dari kita sebagai makhluk Tuhan. Jadi memang Allah pun sudah menyampaikan bahwa dengan firman-Nya bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan itu kan masalah, tapi kemudahan pasti ada. Jadi janganlah takut dengan masalah. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali pembicaraan kita kali ini ya, terkait dengan bagaimana seseorang pemimpin sekolah ataupun pemimpin pembelajaran, dalam hal ini guru ataupun kepala sekolah, termasuk Bapak sebagai pimpinan kami di kepengawasan di tingkat sekolah dasar dalam menghadapi situasi dilema etika. Terima kasih Bapak Haji Sutrisno mau berkenan berbagi pengalaman dan mengambil keputusan yang dihadapkan dalam situasi yang dilematis. Semoga saya khususnya ya dan kita semuanya nanti bisa meneladani hal-hal praktik baik yang sudah Bapak sampaikan tadi, nasihat-nasihat atau wejangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, insya Allah bisa menjadi tambahan pemahaman kami, pendewasaan kami, kematangan berpikir kami dalam memimpin sebuah pembelajaran ataupun menjadi sebuah lembaga atau institusi. Amin. Nah, semoga kita juga semua bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, efektif, dan tentunya berpihak pada murid-murid kita di sekolah, begitu Pak. Semoga sukses selalu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan kita kali ini, Bapak Ibu guru semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam kegiatan atau sesi wawancara pada kesempatan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru semuanya. Pada video sebelumnya kita telah menyaksikan bersama ada Bapak Haji Sutrisno, bagaimana beliau mau berbagi pengalaman dalam mengambil keputusan terhadap situasi-situasi yang melibatkan dilema ataupun bujukan moral. Nah, kali ini masih dengan topik yang sama tapi dengan narasumber yang berbeda. Kali ini saya bersama dengan salah satu kepala sekolah yang juga menjadi panutan saya sebagai pemimpin di sekolah, sebagai pemimpin dalam pembelajaran juga. Beliau adalah kepala sekolah di SDN 1 Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Beliau adalah Bapak Haji Fauzi Rahmat SPD. Selamat pagi Bapak Haji Fauzi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak ya sudah menyempatkan waktu Bapak dalam sesi wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kita ini kan sering nih Pak di sekolah ya menemui atau menghadapi kasus-kasus yang cenderung dilematis, baik itu dilema etika maupun bujukan moral ya.
Nah, dua hal ini kan sesuatu yang berbeda, bahkan walaupun berbeda tapi sangat kadang sulit untuk dibedakan mana dilema etika, mana bujukan moral gitu. Nah, untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif tentunya paling tidak kita kan harus tahu dulu nih mana bujukan moral, mana dilema etika kan gitu ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus yang merupakan bujukan moral? Terima kasih, Pak. Gitu. Saya melihat ketemu identifikasi kasus dilema etika dengan kasus bujukan moral itu melihat pada permasalahan yang ada hadapi. Kalau saya melihat saya berada pada dua pilihan, di mana pilihan itu kedua-duanya adalah benar secara moral, tetapi bertentangan. Saya ambil kesimpulan itu adalah kasus dilema etika. Tapi kalau saya berada pada dua pilihan benar dan salah, apalagi ada embel-embel, saya pastikan itu adalah kasus bujukan moral. Jadi saya ini melihat itu aja dari kasusnya. Kalau saya dihadapkan dengan dua pilihan, tapi saya nilai ini kedua-duanya ini benar secara moral, tetapi bertentangan. Oh ini etika. Begitu ya, saya berarti melihat apa namanya ada nilai-nilai kebajikan. Kalau misalkan dua nilai ini benar tapi bertentangan, masuk Iya, dilema etika. dilema etika saya. Begitu. Kalau bujukan moral lebih ke jelas Pak ya, Jelas, benar terlihat dan jelas. salah gitu ya. Benar, salah. Kadang-kadang yang salah ini ada embel-embel. Iya. Tergantung kita aja lagi. Tergantung kita kan. Iya, gitu kan. Makanya dibilang bujukan moral. Iya betul. Salah ada embel-embelnya. Iya, gitu. Itu kan. Bagian moral. Oke. Nah, kalau ini bagaimana selama Bapak menjadi sebuah pemimpin dalam suatu lembaga di sekolah dalam khususnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar tadi, dilema etika tadi Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang selama ini saya hadapi itu, saya selalu berpegang pada 3 unsur. Unsur yang pertama itu berpihak kepada murid. Yang kedua berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Yang ketiga bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil. Jadi 3 ini yang saya perhatikan dalam mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika. Jadi ada apa? Berpihak kepada murid terlebih dahulu Pak. Terlebih dulu berpihak kepada murid. Oke. Jadi 3 rangkaian itu tidak bisa dipisahkan. Murid, nilai kebajikan, pertanggungjawaban. Gitu kan? Untuk yang tadi apa berarti ada tiga hal tadi yang sebagai prioritas utama tadi. Adakah langkah-langkah atau prosedur nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Kalau langkahnya sebenarnya banyak Pak. Iya. Kalau kita mau ideal 9 sebenarnya itu. 9 langkah ya. 9 langkah mengenali. Yang pertama kan mengenali bahwa ini ada kasus yang bertentangan. Iya. Yang kedua kemudian mengenali siapa yang terlibat di dalamnya. Itu kan banyak tuh sampai dengan yang terakhir nanti kan refleksi. Sebenarnya refleksi. Tetapi saya tidak bisa mengambil ke-9 langkah tersebut Pak. Paling-paling saya ambil 3 langkah atau 4 langkah yang saya ambil. Tapi saya pilih itu dari 9 ini. Yang pertama itu mengidentifikasi siapa yang terlibat di dalamnya, itu yang paling utama dulu. Jadi kan kita melihat nih, oh siapa? Yang dihadapi siapa dulu? Siapa yang dihadapi nih? Siapa dengan siapa? Iya. Itu yang paling utama saya lihat. Saya ambil 3 atau 4 langkah itu. Tidak pernah saya mengambil ke 9 langkahnya. Itu karena situasional aja Pak, Iya, fleksibel Pak ya? karena kita fleksibel aja. Karena masalahnya dilema etika nih. Nanti kan semua ada uji ilegal kan. Iya. Jadi nggak mungkin saya melakukan itu sama anak-anak murid saya. Iya benar. Oke. Jadi harus apa namanya Bapak melakukan langkah-langkah tadi itu pun juga tidak harus saklek. Iya, enggak. Seperti itu ya. Iya, oke. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini dari beberapa langkah atau mungkin prosedur-prosedur yang Bapak terapkan tadi
merupakan hal-hal yang Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Jadi kelihatan ini kan ini berupa rangkaian ya. Ya, rangkaian. Dari penjelasan pertama tadi kita berbicara dari awal, ini kan selalu berangkaian ya. Jadi dengan menerapkan 9 langkah itu, walaupun saya ambil cuma 4 atau 3 Pak, jadi disambung lagi selanjutnya itu kombinasikan 3 pola berpikir. Yang pertama, berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis hasil akhir. Kombinasikan 3 pola berpikir tersebut, gunakan langkah-langkah yang di atas tadi, beres, aman kira-kira keputusan kita ambil, gak bakalan salah. Jadi kombinasi antara jadi ada unsur di atas unsur berpihak kepada murid, yang pertama habis itu kebajikan, pertanggungjawaban, gunakan 9 langkah, gunakan 3 pola berpikir. efektif pasti. Efektif sudah itu. Oke, nah itu kalau idealnya seperti itu dan simpelnya Bapak menerapkan langkah, kemudian 3 prinsip. Nah pasti nih dalam beberapa kasus yang Bapak hadapi, dari ke semua kasus lah yang sudah Bapak hadapi, pastilah ada yang suatu kasus yang rumit nih atau sangat dilematis banget gitu ya. Pak pernah menemui kakak yang berbeda, susah banget dipecahkan apa yang harus langkah diambil kan gitu kan. Nah ini ada tantangan selama Bapak menjadi pemimpin sekolah di SDN 1 Lok Batu ini dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema. Pernah Pak. Ya. Jadi setiap menemui kasus dilema etika itu Ya. ada tantangan-tantangan tersendiri. Tapi biasanya itu yang terjadi pada kasus berulang Pak. Bisa kasus pertama kita masih bisa menggunakan 3 pola berpikir, masih kita kombinasikan masih bisa. Tetapi kasus terulang lagi dengan orang yang sama. Oh gitu. Kasusnya juga sama. Kasus juga sama, orang juga sama. Iya. Kalau kita pakai 3 pola berpikir itu, kira-kira nggak mungkin lagi Pak. Contohnya seperti apa nih Pak? Bisa. Ada kejadian di kelas 3. Yang satu mengejek teman, dibalas dengan kontak fisik sama yang diejek, bahkan cukup keras dia mukul. Kaget, bisa kok anak-anak udah pernah main fisik sampai keras kayak gini. Panggil, kenapa mengejek Pak? Mengejek gimana? Kayak gitu, orang tua saya diejek-ejek katanya. Oh gitu. Nah, saya panggil yang ngejek. Sini, panggil. Kenapa? Saya diejek duluan. Jadi saya balas mengejek. Tapi karena mengejek itu kan saling balas-balas, mungkin yang satu sudah kelewatan diejek, dia main fisik. Main fisik gitu ya. Pertama diatasi biasa. Saya gunakan 3 pola berpikir itu Pak. Jadi berpikir hasil akhir, pola berpikir berbasis peraturan, berbasis dengan rasa peduli. Jadi sudah. Begitu kasus itu terulang, sehingga mungkin lagi menggunakan itu. Saya harus pegang 1 pola berpikir, yaitu pola berpikir berbasis peraturan. Karena kan sudah terulang kasusnya kan. Bahkan di kasus pertama sudah diwanti-wanti, sudah dikasih nasihat, jangan lagi terulang. Apabila ini diulang lagi, Bapak tidak bisa kasih toleransi. Iya. Kedua-duanya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Betul. Begitu terjadi, otomatis saya harus menggunakan itu. Iya. Ada dampak nggak? Dampaknya itu yang saya bikin sakit hati. Iya. Anak-anak pada murung Pak. Iya. Sedih katanya dia. Tapi Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau kan. Kalau nggak, saya kiranya gunakan peduli lagi. Berpikir dengan rasa peduli lagi, dengan hasil akhir lagi, mungkin kesulitan terulang lagi nanti.
Ya kan? Iya. Jadi maksudnya itu untuk memutus benang merah itu saya gunakan pola berpikir berbasis peraturan, selesai. Iya. Nah, oke, itu buat tantangan yang gitu ya. Nah, adakah Bapak memiliki akal atau jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah kasus atau untuk mengambil keputusan? Tadi ada jadwal khusus atau khusus tuh Pak? Kasus dilema etika ini. Selama ini untuk jadwal tata kelola itu belum ada Pak. Jadi saya melihat, saya sama teman-teman yang melihat kasus itu terjadi pada jam pelajaran atau jam istirahat. Kalau seandainya terjadi pada jam pelajaran, biasanya guru-guru saya kumpulkan, nanti panggil yang bersangkutan sampai pelajaran berakhir. Baru dipanggil, baru nanti kasih arahan, baru kasih nasihat. Tapi apabila terjadi pada jam istirahat, langsung Pak. Kalau terjadi kasusnya di jam istirahat langsung dipanggil. Jadi Fleksibel aja. Situasional kan. Melihat situasinya di istirahat kan atau di jam pelajaran. Nah, jadi nggak ada jadwal khusus Nggak ya. ada. Nah, dalam penyelesaian kasus-kasus tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan atau membantu Bapak selama ini dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan kasus-kasus dilema ini? Pasti ada Pak. Iya. Pertama kalau yang membantu misalnya guru Guru di sekolah nggak ya? teman-teman guru di sekolah harus membantu. Semua bisnis semua saya libatkan. Apalagi tapi yang pertama wali murid, wali kelas. Kelas ya. Kemudian dipanggil dengan guru yang lain dirembukan, sudah keluar keputusan dipanggil. Itu untuk guru. Tapi kalau untuk faktor, karena kasus yang sering terjadi di saat ini Pak, itu terjadinya di kelas rendah, itu sangat membantu kami dalam mengambil keputusan. Iya. Kan kelas rendah itu kan masih kecil-kecil orangnya kan. Ya. Jadi kita gampang bikin skenario nya gimana, mau kita bikin redaksi begini, mau bikin redaksi begini, jadi dia iya Pak, iya Pak. Tapi kalau kelas tinggi nggak bisa. Sudah ada pola pikirnya sudah berbeda ya. Beda pola pikirnya. Tapi kalau yang kecil-kecil tuh masih kita bikin redaksi begini, kita bikin redaksi begini, ya begini kayaknya gitu. Itu faktor yang terbantu. Tapi mudah-mudahan kasus dilema etika jangan sering terjadi di kelas tinggi Pak. Iya. Betul sekali. Biar di kelas rendah aja terus. Iya. Ya, mudah-mudahan juga nggak ada kasus dilema etika Mudah-mudahan. dari luar ya gitu ya. Oke, menarik sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini. Nah, terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, ya, pembelajaran apa yang menurut Bapak bisa dipetik nih, baik ya, untuk diri saya pribadi, kemudian untuk kita semua sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, ataupun sebagai pemimpin dalam sebuah lembaga institusi sekolah-sekolah seperti itu, kira-kira apa? Untuk pribadi saya, setelah saya mencoba menggunakan beberapa cara mengatasi kasus dilema etika ini Pak, yang paling saya rasakan hasilnya adalah itu hasil yang didapat dari keputusan itu dengan cara mengombinasikan 3 pola berpikir tadi Pak. Jadi pola berpikir berbasis hasil akhir, ya kan, berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi kita kombinasikan 3 pola berpikir itu, insya Allah keputusan yang kita buat aman. Tapi tetap harus kita perhatikan dengan unsur-unsur, dengan langkah-langkah, tetap harus kita perhatikan. Kemudian siapa juga yang kita hadapi, gitu ya. Makanya unsur tadi kan berpihak pada murid, gitu kan. Kadang nggak hanya murid aja, kadang wali murid lah, ya kan, gitu. Mengulah pertentangan tadi gitu ya. Oke, istimewa sekali pembicaraan kita pada pagi hari ini, Pak Haji Fauzi. Terima kasih banyak ya sudah mau berkenan berbagi pengalaman Bapak dan praktik-praktik baik yang sudah Bapak alami
khususnya sebelum etika atau pendidikan moral pada bagian ini Pak ya. Oke, semoga saya khususnya ataupun kita semua pada umumnya bisa meneladani hal-hal atau praktik-praktik baik tersebut sehingga bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran atau pemimpin sebuah lembaga di sekolah yang bisa mengambil keputusan secara efektif, bertanggung jawab, dan yang paling penting berpihak kepada murid Pak ya. Amin gitu nih. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan ya. Mohon maaf jika saya pada sesi kegiatan wawancara pada pagi hari ini ada salah kata ya. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Rian. Sukses selalu. Terima kasih.